Selamat datang kembali di Meja Redaksi. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel tidak hanya mengubah wajah geopolitik di Timur Tengah, tapi juga mendorong ketidakstabilan ekonomi baik di global maupun juga di Indonesia. Nah, apa dampaknya ke rantai pasok global, ekonomi global, dan juga ke Indonesia, ekonomi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Mbak Wahyu dan juga bersama Mas Jauhari. Kita mulai dari global dulu kali ya, karena kan kita tahu nih calon perang dunia ketiga nih akan berdampak banget bukan hanya ke Indonesia. Indonesia tuh mungkin kelihatannya jauh, padahal dekat dampaknya tuh, terasa ya. Kelihatannya kayak jauh di Timur Tengah, tapi padahal ke Indonesia terasa gitu kan. Tapi kita mulai dari global dulu nih. Apa sih dampak yang bisa terasa kalau misalnya perang antara Israel dan Amerika Serikat dan Iran ini berlanjut gitu? Dari Mas Johri dulu kali ya. Ya, betul sekali bahwa kita setiap hari disuguhi gambar-gambar ya, konten-konten soal perang di Iran antara Amerika Serikat dengan koalisinya Israel dengan Iran gitu ya. Kita melihat suasana semacam konflik bersenjata lah gitu ya. Tapi pada intinya, di balik itu gitu ya, kita melihat bahwa ada sesuatu yang bisa berdampak secara langsung nantinya, nggak sekarang gitu ya, nantinya terhadap ekonomi tadi itu global, Indonesia, bahkan nanti akan sampai juga ke rumah-rumah kita gitu, sampai juga sampai nanti ke ekonomi kita, ke dapur-dapur kita juga gitu loh. Kenapa? Karena saya lihat begini, bahwa apa yang terjadi di Iran, kita melihat setiap hari tayangan gitu, itu sebenarnya mempertaruhkan nasib kita juga sebetulnya di ke depan ya, terutama karena memang dampak perang di Iran ini sangat dahsyat sekali gitu ya. Karena ini melibatkan minyak, karena ini melibatkan negara-negara yang sangat mempunyai kekuatan yang di atas rata-rata lah ya. Dan regional ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Ini saya akan bersingkat aja sedikit. Jadi ketika memang kenapa nanti akan sampai di rumah kita gitu ya, bukan perangnya ya, dampaknya, dampak ekonomi, karena kita bicara di sini dampaknya ya. Ya kalau perangnya mungkin kalau memang ya moga-moga tidak ya, tadi itu ya sampai perang dunia 3 ya mungkin akan sampai juga, tapi kita bicara yang di depan mata bahwa dampak dari perang ini ujung-ujungnya kan kita udah lihat bahwa terjadi kenaikan harga minyak lonjakan gitu ya, karena ada kekhawatiran pasokan berkurang karena ditutuplah di Selat Hormuz itu yang itu sekitar 20-30% perdagangan global distribusinya melewat situ. Kalau mau dia bisa sih muter ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan namanya. Tapi kan itu kos lagi. Itu ya sekitar 2 minggu tuh nambah harinya. Biaya logistiknya juga gede. Nah, iya, betul. Karena terjadi lonjakan minyak, otomatis kan kita ini kan tergantung juga nih sama minyak ya. Kita lihat sekitar, karena kebutuhan minyak kita di Indonesia itu kan produksinya kan cuma 600.000 per barel sehari. Kebutuhannya 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari gitu. Jadi 1 juta barel itu kita harus impor. Nah, impor kalau ketika terjadi lonjakan harga, maka kita impor kita lebih mahal. Siapa yang nanggung? Pemerintah, APBN, ya kan? Bukan. Ini ini bahaya. Kemarin kan kita tahu bahwa kita disorot tekanan fiskal ya, tekanan fiskal oleh lembaga-lembaga rating. Nah, ini agak menjadi tantangan lagi, tantangan baru ketika kita akan mengeluarkan subsidi yang lebih besar, karena kita tahu bahwa minyak sekarang udah 80 ya dolar per barel, sementara di asumsi di APBN 2026 itu kan sekitar 70. Jadi sudah melampaui. Nah, ujung-ujungnya ketika terjadi lonjakan harga minyak, maka biaya-biaya produksi yang ada di industri kita ini akan naik. Otomatis barang yang dihasilkan oleh industri juga akan naik. Barang naik, berarti inflasi naik. Ya kan? Inflasi naik, nah ini susah nih. Dalam situasi saat ini adalah ketika daya beli kita masih bermasalah, masih melemah, ini repot nih, nggak kebeli nih gitu loh. Iya, inflasi naik juga suku bunga bisa menyesuaikan nanti loh. Nah, suku bunga kan tetap tinggi. Makanya ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi kita melambat. Iya. Target 6% ini akan jauh lagi. Jauh lagi, kita punya target tinggi bahkan 8%. Sampai 5,5 sampai 5,6 ya.
Tapi dengan adanya tantangan eksternal ini tantangan juga. Nah makanya kemarin kan Pak Prabowo juga sudah memanggilin beberapa tokoh Iya, kan. betul, Kayaknya emang serius persoalan di sini nih saat ini karena memang ancaman ekonomi kita jadi kita kena juga gitu loh. Makanya itu saya bilang bahwa sebenarnya kita lihat jauh di Iran, tapi dampaknya nanti akan ke rumah kita juga gitu maksudnya. Itu sih. Oke, gimana Mbak Wahyu, setuju nggak sama Mas Johari? Kalau dilihat posisinya Timur Tengah itu kan memang salah satu hub yang sangat strategis ya, baik untuk konektivitas tadi yang di-mention sama Mas Johari, Selat Hormuz itu kan memang menjadi jalur utama untuk kapal-kapal itu potong Khususnya jalan energi ya? istilahnya lah ya, jadi nggak harus muter harus lewat muter. bawah yang itu pasti akan waktunya juga lebih lama, kosnya juga pasti lebih tinggi. Yang paling kelihatan saat ini memang bahkan ke Indonesia sebenarnya sudah terasa dampaknya. Mungkin belum sampai ke rumah-rumah saat ini mungkin masih di ya, SPBU masih ya? betul, Iya, masih yang non subsidi ya? betul, terutama memang di migas. Jadi untuk minyak saja itu kan kita konsumsi setiap harinya itu kan 1,6 juta, sekitar 1,6 juta barel per hari. Produksi dalam negeri kita itu hanya kisaran 600.000 barel per hari. Jadi impor kita itu bisa sampai sekitar 1 juta barel minyak per hari. betul. Per hari. 20-25%-nya itu berasal dari kawasan Timur Tengah. Oke. Berarti lewat Selat Hormuz nih. Ada 25% yang kemungkinan akan terganggu nih berarti Betul, dengan yang adanya akan perang. terhambat. Sebenarnya kemarin Menteri SDM Pak Bahlil sudah mention katanya akan mencoba mengamankan dengan mengambil minyak dari sumber lain ya, dari Amerika. Yang mana sebenarnya itu kan part of salah satu deal agreement of reciprocal trade bahwa Saya curiga Indonesia bisa pas gitu loh ya. Nah, ini akhirnya Kebetulan memang kalau kebetulan sekali. betul kebetulan sekali juga perang Runutan di Iran. waktunya. Betul, perang di Iran ini terjadinya setelah Amerika mengamankan Venezuela. Iya, Kebetulan banget kebetulan banget kan, Itu sangat makanya. kebetulan Wow. gitu. Makanya Amerika sudah bisa mengamankan produksi dan pasokan minyak Minyaknya. dari Venezuela. Betul. Kebetulan atau memang sudah di skenario ya wallahu alam sebenarnya. Indonesia itu Tapi gitu. untuk BBM kita itu punya ketahanan atau stoknya itu sekitar 20-an 21 ya? biasanya tuh ya kisarannya 21, 22, 23, 24 lah itulah ya. Itu keamanannya Standarnya kita standar ya. amannya itu. Nah, sekarang kalau memang ini selat masih belum bisa lewat dan produksinya juga kan kemarin Aramco juga kena ya. Kilangnya Aramco otomatis Sama yang di Qatar Energy itu. betul dan dari Garda Iran juga kemarin sudah mengeluarkan statement katanya mereka bisa aja loh menyerang jalur pipa minyak juga dan kalau itu terjadi ya Wadah pasti akan wassalam. makin terhambat untuk pasokan maupun harga juga kemudian akan makin tinggi. Iya, betul, Minyak betul, tuh kemarin Brent kalau nggak salah sudah $81 ya, sekian, Mas Johari. APBN 70. Nah, APBN Jauh 70 loh, udah tuh. sangat Udah jauh. beda $11. $11. Baru 2 bulan pertama Betul. 2026. Dan ini perang baru berjalan 4 hari. 4 hari. Kalau misal berkepanjangan, nah ini yang kita Iya. harus waspada. Di awal Maret saja memang sudah ada kenaikan harga BBM ya yang non subsidi. Itu kemarin kita lihat kenaikan harga BBM baik dari Pertamina maupun dari Semua SPBU swasta pun ya, bahkan SPBU swasta itu kenaikannya ada yang cukup signifikan tuh, ada yang sampai 900 per liter tuh yang di swasta kemarin sempat lihat. Itu yang subsidi, itu yang non subsidi. Kalau yang subsidi masih coba bisa ada bantalan dari subsidi energi di APBN. Tetapi ketika harganya makin tinggi otomatis Tidak ya akan subsidi kuat, energi kita akan bengkak. Belum lagi nanti kita bicara dampaknya ke inflasi energi. Kita tahu kemarin data inflasi Februari itu sudah jadi surprise yang sangat hampir 5% per tahun yang tahunan yang 4,76. Betul, karena belum lama di awal Ramadan kita juga ngobrol dan saya waktu itu bilang kita jangan terlalu takut inflasi tinggi selama masih dalam koridor dan itu bisa terkendali. Begitu keluar angkanya, mau 5%. Shock juga semua Shock orang juga itu. sebenarnya gitu. Dan itu Iya, benar-benar. tertinggi memang di listrik ya. Jadi masuk kategori energi juga. Iya, Kita semuanya emang hati-hati kita tuh. pakai. Itu energi. Nah, selain energi, Ada lagi. ada Chandra Asri kemarin sudah declare ada force major. Chandra Asri itu kan produksi plastik Iya, petrokimia dia. untuk botol minum juga, plastik-plastik pembungkus segala macam karena bahan baku mereka terhambat di Selat Hormuz. Itu kan sudah mulai masuk Udah ya, masuk ke hati-hati bisnis nih, ya, betul ke ke industri. produksinya para pabrik-pabrik yang
produksinya itu masih bergantung kepada bahan baku impor atau barang setengah jadi impor, itu juga pasti akan berdampak cukup signifikan juga. Berarti ada multiplier efek yang sangat banyak, yang Dahsyat nggak cuma sekali. energi Kalau boleh kita ilustrasikan begini ya, karena ini perang terkait juga dengan minyak, ya, atau bersinggungan dengan minyak. Yang dulu Presiden Amerika pada waktu tahun 1970 ya, saat terjadi krisis energi global pada waktu itu dia menyetarakan bahwa minyak ini itu sama aja dengan setara dengan perang. Ya. Jadi kalau perang konflik bersenjata di Iran itu mengganggu distribusi minyak, itu perangnya 2 lapis tuh. Iya kan? Karena berebut juga dengan gini, dampaknya. Jadi dampaknya, karena kan minyak kita tahu bahwa satu-satunya komoditas yang paling strategis di dunia. Bahkan dia emas hitam kan bukan cuma komoditas tapi bisa menjadi senjata politik kan gitu. Makanya ada OPEC gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan ini makanya repotnya kan di sini ya. Ini terjadi di Iran gitu loh, yang pegang 20-30% distribusi global gitu kan. Nah, perang yang kita lihat ini bukan kita lihat hanya sebatas perang bersenjata, tapi juga ada perang lain itu yang bisa mengganggu energi global dengan distribusi minyak yang akan terganggu itu. Nah, maka kalau kita asumsikan istilahnya tadi Jimmy Carter gitu ya, dulu ya Presiden Amerika itu, bahwa ini setara dengan perang, berarti udah dua lapis perang tuh. Yang pertama yang di Iran yang bersenjata, yang kedua yang di minyaknya gitu. Betul. Perang bagaimana mengatasi kelangkaan gitu. Minyak. Ini kan repot sampai saya tadi sempat baca berita bahwa Donald Trump jamin akan mengerahkan US Navy US Navy untuk mengawal kapal-kapal tanker yang ada di Selat Hormuz lewat, tapi bukan itu yang solusinya gitu loh. Itu nggak solutif banget ya, karena akan pecah lagi perang di tempat harusnya kan dia bisa tapi memang belakangan ini memang terus memanas, tapi mulai ada bukalah titik-titik ininya celah bahwa jangan sampai ini berkepanjangan, karena nasib ekonomi dunia ya, termasuk ekonomi Indonesia gitu ya, ditentukan oleh berapa lamanya perang ini. Semakin lama semakin kita dampaknya semakin besar. Betul. Gitu. Jadi kalau benar ya harus segera dimediasi lah. Tapi persoalan dimediasinya sama siapa? Tapi ya harus sama Indonesia ya? Yang harus yang equal gitu. Bukan sama Indonesia deh kayaknya. Kalau Amerika yang perang lawan Iran ya minimal Cina lah gitu ya kan, Rusia atau apalah gitu ya. Tapi udah bergerak kok. Tadi semalam Vladimir Putin kan sudah mulai kontak. Caranya berbeda. Kalau Vladimir Putin dia menenangkan negara-negara Arab yang kena kan diserang juga kan, pangkat-pangkat Amerika di Bahrain, di Arab Saudi. Itu kan marah juga tuh yang negara-negara Arab, akhirnya ditenangkan sama Putin. Udahlah kita ini. Kalau Cina dia lebih pada serang Amerika langsung. Jadi misalkan stop lah Amerika, misal jangan dilanjutkan lagi gitu loh. Betul. Jadi mereka sebenarnya udah mulai sih. Jadi karena aku lihat juga di Eropa juga udah mulai udah pada bicara lah, jangan ini udah tidak memihak salah satu gitu. Ya itu tadi makanya makin lama kita semakin melihat tayangan soal perang di TV atau di sosmed, itu nasib kita akan semakin bertaruh. Donald Trump tuh bilangnya sampai 4 minggu rencananya. Kayak gimana tuh kalau misalnya 4 minggu kita perang dengan keadaan seperti ini gitu. Khawatirnya begini khawatirnya begini, sebenarnya kan kayak apa yang terjadi di krisis energi tahun 73 itu ya. Itu kan sama loh. Intinya terjadi di Iran juga. Ini menyangkut Israel juga, Iran juga, negara Arab juga, Amerika juga gitu kan. Agak sedikit beda, tapi ujung-ujungnya khawatir jadi sama nih gitu dengan yang saat ini krisis gitu ya. Kan ketika pada waktu itu negara Arab penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC sekarang ini itu kan konfrontasi sama Israel gitu ya kan. Lalu negara-negara OPEC ini yang dulu masih solid tuh, yaitu negara-negara Arab, pokoknya Israel melawan semua negara Arab di situ kan itu mengancam akan membatasi, dan bahkan dibatasilah ekspor minyak ke Amerika, jadi ke negara-negara Barat yang dianggap mendukung Israel gitu, termasuk Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka baik. Pasokan bensin langka. Iya, susah. Susah. Katanya sih dulu, atau saya belum lahir ya. Apalagi saya. Pemandangan ngantri di SPBU itu biasa tuh. Oh, zaman dulu saat itu. Di Amerika bahkan. Oh. Ngantri panjang-panjang di SPBU itu biasa.
my God. Lalu apa? Selain pasokan langka, harga naik ya. Oh, iya pasti. Hampir 4 kali lipat di sana bata bara batu itu. Kalau sekarang kita ilustrasikan sekarang, misalkan sekarang $80, bayangkan $320. $320. Wow, luar biasa Akan ya. berapa di kita kalau misalnya di Ujungnya adalah tadi itu, inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan cenderung resesi. Itu Iya, yang resesi. disebut kalau di ekonomi kita bilang stagflasi. Stagflasi. Nah ini takutnya ujungnya juga akan mengarah ke sana karena ciri-cirinya sama ya. Nanti inflasinya tinggi, ya, Ekonominya pertumbuhan mandek. ekonomi melambat, bahkan turun ya, resesi soalnya. jurang resesi. Nah itu terjadi stagflasi. Nah ini yang sangat dikhawatirkan yang nanti akan juga kita alami di rumah-rumah kita, gitu, di dapur-dapur kita, baru kita merasakan dampaknya nanti. Betul-betul. Penasihat seniornya Panglima tertingginya Garda Revolusi Iran itu kemarin sudah sempat ngomong juga soal harga minyak, Ibrahim Jabari ya. Kalau memang Iran akhirnya kemudian retaliasinya adalah menyerang pipa, itu harga siap-siap aja tembus $200. Wow. Kalau dulu $100. betul, dulu $100 aja kita udah lumayan ngos-ngosan ya. Itu APBN kayak apa ya? Sementara kita kan ya pasti apa namanya, skenario dan juga Subsidinya akan berubah. strategi di APBN kita harus berubah, harus jalan lebih juga. Kalau yield Ya. SBN juga sudah naik kan, itu berarti Kelihatan, ngaruh kan? ke Udah kelihatan. pembiayaan juga. Karena kan dolarnya akan berubah. Betul. Dan sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah timingnya. Kita kan dekat mudik nih. Pasti pemakaian pemakaian energi untuk sangat energi tinggi. itu kan sangat betul. tinggi gitu. BBM untuk mudik, terus kemudian juga LPG gitu untuk masak di jelang-jelang Ramadan, pokoknya periode puasa dan Lebaran tuh pasti akan LPG naik benar-benar. tinggi. LPG juga kita kan impornya 70% kemarin katanya dari Amerika, tapi berarti yang lain kan ada sekitar 30%, ya lumayan. Karena tadi itu sempat juga teman-teman di TV ngobrol sama Pak Komaidi dan beliau bilang sekitar 9 juta ton per hari konsumsi LPG kita, sementara produksi dalam negeri itu hanya sekitar 1 juta ton sekian. Jadi ada impornya tuh 7, sekian juta ton Itu akan jadi setiap beban hari. APBN. Betul, kalau 7,9 dan Ya. Iya benar. iya 3 jutanya berarti. APBN 2005 itu 203 triliun. Subsidi subsidi energi itu energi. termasuk Termasuk LPG Pertamina dan dan listrik, LPG. ya kan? Oh, ya. Oke. Tahun 2026 APBN itu sekitar 210. Wah. Nah, realisasinya 2005 350-an. Iya, selalu Ya. over Nah, ya. selalu di atas. Apalagi dalam situasi yang seperti saat Iya. ini yang force major ya, yang ketika itu lagi normal kemarin tuh 2005 kan nggak ada apa-apa. Cuma tarif aja ya. Iya, perang tarif ramai. Betul, Saat ini betul. sudah perang tarif ada, gitu kan? Ada perang juga. Perang juga. Dan lain-lain. Nah, jadi berat. Nah, sementara di kita ini kan APBN kita lagi sedang lumayan agak agresif ya, Agak untuk ketat belanjanya ya. harusnya ya. Royal belanja ya. Agak belanja. Betul. Belanjanya lagi ini nih, lagi senang belanja nih, Iya, ya kan? betul. Untuk PMBG gitu kan, Koperasi Programnya Desa, banyak. Merah Putih, itu butuh uang banyak untuk belanja. Sementara pemasukan ya oke lah, Januari sudah mulai ada ini ya, udah mulai ada pajak, udah mulai meningkat. Tapi untuk pembiayaan tadi betul juga Mbak Wahyu, bahwa ketika risk off seperti ini, kondisinya berisiko, ya kan, negara agak kesulitan menggalang dana dari pasar utang, surat utang. Betul. Surat berharga negara itu ya, SUN. Karena globalnya juga sudah. Ya tadi itu yield naik, maka Kuponnya harus tinggi. Ya itu jadi beban lagi nanti ya, di dan kita. dan harga obligasi juga itu tidak menarik. Jadi susah untuk menggalang dana dari pasar surat Pasar. utang. Berarti pasar bukan jadi akan susah ya, kan bukan jadi pilihan. Dulu kan kalau misalnya ada Oke. apa-apa, pasar selalu jadi yang Selalu, pertama ya. nih. Utama nih kalau misalnya mau butuh dana nih, akhirnya pasar lah. Jadi Ya, ini agak sulit menelikan shortcut. ketika ya kondisi dalam situasi yang butuh dana besar, Oke. tapi biaya juga yang bikin besar, sementara pemasukan seret juga, gitu kan, wah, repot juga, ini yang bahaya. Yang saya lihat lagi kemarin saya dengar dialog sama Pak David Sutanto tuh yang AAEI, beliau juga bilang kalau misalnya perang ini berlanjut dan dolar sampai tidak bisa diprediksi, rupiahnya melemah terutama ya, bukan dolar yang menguat tapi rupiahnya makin melemah, katanya setiap pelemahan 100 rupiah Ya. itu bisa berdampak pada beban APBN hampir 0,8 triliun atau sekian. Ya itu gimana kalau dolarnya Triliun, betul. perangnya berlanjut.
bebannya dari, maksudnya bertubi-tubi ya, ya dari impor energi yang kita juga pakai dolar, segala macam produk impor kita pakai dolar. Apa kabar tekanan fiskal kita Iya. nih Pak? Itu dia makanya kan cuma kalau tadi dari sisi ekonomi ya, mungkin dari sisi pasar finansial kan Iya, 3 yang diserang 3. kan, saham, ya kan yang lalu rupiah, sama tadi itu yang imbal hasil Imbal hasil, barang. ya. Nah, semuanya Ambruk kemarin. ambruk, istilah kata dalam kondisi yang dalam tren yang sedang anjlok gitu loh. Dan ini terasa sekali gitu. Dan itu dia makanya ini segala lini lah kita makanya setiap panjangnya perang ini akan menentukan nasib semakin seberapa besar gitu nasib banyak jutaan penduduk di dunia ini gitu. Iya, bener. Ya nanti akan terasa gitu. Nah mungkin sekarang belum, mungkin kita masih asik-asik gitu. Wah, mungkin masih lihat, Masih seru seperti gitu. sosial media gitu ya? Iya, ada kita itu ada nasib kita juga sebenarnya di situ. Tanpa kita tahu Tanpa bahwa kita itu sadari bahwa bisa sampai ke dapur kita. bisa gitu. sampai dapur kita nantinya dengan adanya tekanan ekonomi itu dari dampak perang. Kalau dari misal Mbak Bayu deh, Mbak Bayu melihatnya kalau misalnya memang tekanan fiskal tadi Mas Johari bilang seberat itu gitu, apakah harus ada penyesuaian nih sama strategi Kita kan pemerintah? belum ada Karena postur kemarin Pak Bahlil APBN bilang, perubahan ya. Setiap tahun tuh kan pasti ada APBN perubahan. Nah tinggal kita tunggu nih Pak Purbaya akan seperti apa untuk Dari hasil kemarin ngobrol bersama juga sama ya dengan timnya dan juga kementerian lembaga terkait jajaran pemerintahan yang lainnya, mungkin perlu ada pergeseran prioritas belanja misalnya. Dengan seperti ini, mana yang kita masih bisa jor-joran, mana yang kita harus simpen nih hati-hati untuk antisipasi hal-hal yang unpredicted seperti itu tadi, subsidi energi, terus kemudian cost untuk impor, itu yang harus hati-hati. Dampaknya kan juga ke pasar keuangan sudah lumayan terasa ya Mas Terasa Johari, banget, kalau IHSG capital kemarin outflow semenjak perang hari Sabtu itu Senin, Selasa, Rabu merah terus sebenarnya pasar. Hari Jumat itu penutupan bursa masih 8.200 ya. Rabu itu Rabu pagi 7.600. Sudah hilang 600 rupiah Bapak. Itu dari Itu rupiah. terjadi capital Itu outflow dari ya. betul dari indeks saham. Baru saham dari ya? rupiah juga Sama, sama 16.800. terdepresiasi juga gitu ya. Ini yang kita jatuhnya harus ekstra hati-hati ya. Mungkin yang ya ibaratnya mungkin bisa makan aja lah sama kita, misalnya kita biasa belanja untuk lebaran tuh satu orang beli baju baru 2 misalnya kalau jor-joran misal gitu. Sekarang kayak gini ya coba dipertimbangkan lagi, mending buat beli amankan makanannya cash dulu flow atau misalnya, makan, ya. karena kita nggak tahu nih ternyata nanti akan ada kebutuhan apa yang tidak terduga, yang akan tidak terjadi. terduga karena sentimen dari luar negeri utamanya yang kita nggak bisa bisa halangi, kita nggak bisa cegah, dan kita nggak bisa Jadi prediksi mediasi juga. dong berarti ya. Kita nggak bisa prediksi juga apa yang akan terjadi ke depan karena soalnya. mediasi kan juga belum tentu bisa berhasil ya gitu. Ibaratnya nih negara adidaya pada lagi berantem nih gitu. Gimana Sebenarnya cara pasti memediasi? posisi Karena Indonesia gini, tuh harus gimana ya berantem kalau itu kayak kan gitu? berantem itu kan pasti ada sebabnya ya. Iya. Kalau hanya sekedar ayo kalian baikan gitu, kan mereka pasti akan mempertahankan argumen dan masing-masing. juga Betul. goals masing-masing gitu. Apa yang si mediator ini apa yang bisa tawarkan untuk mencoba Menenangkan ya. solve juga Win-win itu. solutionnya apa Betul, gitu. betul itu yang. Tapi kemana ya PBB? Pertanyaannya itu. Ya itu tadi PBB pindah ke Rusia, ke Cina. Ke Cina. Nah itu penting, emang saat ini yang paling mendesak adalah ya minimal gencatan senjata dulu gitu. Ya, menenangkan Kalau ya. memang belum bisa kita masuk pada substansi dari kedua negara atau ketiga negara ini, mungkin gencatan senjata dulu deh gitu. Minimal kita berpikir dulu deh lagi gitu ya. Karena kalau Putin sih ya sudah agak gelisah dikit dilihat perkembangan terakhir ya. Dia sampai menenangkan negara-negara Rekan Arab sekutunya yang kena bom karena ada pangkalan Amerika, itu kan berarti dia udah khawatir banget bahwa ini akan terjadi yang lebih luas. Takutnya ya nanti terjadi secara kawasan ya, perang secara kawasan. Nah mungkin nanti akan membentuk apa yang kita takutkan menjadi perang dunia gitu ya. Betul. Nah yang paling simpel itu dulu ya, gencatan senjata. Nah soalnya siapa yang mau melakukan gencatan senjata? Ya harusnya secara logika ya yang mulai gitu loh. Ya kan? Iya betul. Yang mulai harus juga untuk menahan diri dulu gitu. Tapi soalnya mau nggak menahan diri gitu.
Mereka juga nggak mau perang panjang kok, gitu kan. Kan gayanya, stylenya perang zaman sekarang kan gini, 1-2 hari, seminggu, selesai. Iya, selesai. Ya, karena dia tahu bahwa cost-nya tinggi. Betul, ya itu dia. Cost-nya tinggi dan karena menyangkut persenjataan canggih, itu sekali keluar itu miliaran dolar US. Beda sama zaman, mungkin ya zaman waktu itu ya, waktu zamannya Bom runcing. waktu tahun Vietnam gitu ya, tahun 70, mungkin bisa perang bertahun-tahun, sekarang nggak bisa. Kita misalkan Donald Trump misalkan 2 minggu aja, itu udah berapa biayanya? Ya. Itu Lewat makanya dia sebulan. disemprot sama Kongres kan, karena Itu dia, karena Disemprot Kongres. ada ancaman dari dalam juga kan, Iya. ketika dia menghamburkan uang dan nggak ada hasilnya misalnya ya kan. Akhirnya mereka mendapat tekanan dari politik dari dalam negerinya. Nah Iya. itu yang sebenarnya perang sekarang tuh nggak bisa panjang-panjang gitu loh. Maksudnya ya harus cepat, kayak yang tercepat yang kemarin Maduro ya, yang Ya, langsung iya, Maduro, dicomot betul, begitu. betul, Nah betul, itu betul. tercepat itu. Yang itu yang tidak, orang sampai sekarang tidak menyangka seorang presiden bisa dicomot begitu ya. betul. Nah, itulah intinya. Tapi setidaknya upaya-upaya ya setidaknya untuk gencatan senjata dulu deh gitu tuh. Oke, Nah, oke, mungkin oke. nanti kita lihat lagi dah Indonesia perannya di mana ya. Karena kita kan tahu sendiri, kita kan juga masuk board of peace gitu. karena Masa baru- kita nggak baru bisa masuk. menyuarakan Iya. untuk terjadinya gencatan senjata atau gimana ya, nggak ada apa maksudnya ya dimanfaatkan lah gitu keanggotaan kita gitu ya. Ya kan percuma. Betul. Iya. Nambahin Mas Johari, sebenarnya ketika kita mau ngomongin gencatan senjata dulu deh. Jadi ribuan orang kita yang masih stranded di sana tuh bisa Nah. pulang Iya, gitu. betul. Itu kan Itu juga yang paling dampak khawatir ya. Iya, Betul, umroh-umroh dampak yang sudah sangat terasa kan itu kan, Betul. ribuan orang yang sedang umroh nggak bisa Iya, pulang. betul. Ada yang bisa pulang tetapi jumlahnya tuh masih sangat Masih banyak yang tertahan juga masih banyak soalnya. yang tertahan, masih banyak yang ngontak juga mereka nggak bisa pulang. Nggak hanya yang lagi umroh, tapi yang sedang ada perjalanan ke Eropa dan Iya. kebetulan tiket Harus baliknya transit itu lewat. transitnya di Abu Dhabi, di Dubai, Doha, itu gitu. nggak bisa pulang juga, harus mencari. betul. Di sosmed banyak yang curhat juga, sedang iya saudara ke Nederland nggak bisa pulang, kalau mau cari tiket yang langsung harga tiketnya seharga mobil katanya. Jadi akhirnya banyak juga nasehat, ayo coba cari yang tujuan muter ya? Singapura atau Malaysia, atau setidaknya ke Hong Kong dulu deh, nanti tinggal turun misalnya. benar, Itu kan pulangkan dulu warga gitu. Saya pikir ketika ada perang di suatu wilayah, ada konflik lah, bahkan nggak sampai perang, dan wilayah itu banyak WNI, ya langkah utamanya pastikan dulu keselamatan WNI seperti apa. Baru Saya rasa itu pikirin yang dampak yang lain gitu. betul. Keselamatan nyawa itu kan cuma Iya, satu benar, ya. Oke lah harga minyak naik segala macam, nanti kita pasti akan dari sisi ekonomi sangat motif itu ya. keteteran gitu. Tetapi kalau nyawa yang hanya satu, kita nggak bisa beli nyawa Iya, di betul, Indomart loh misalnya, betul. atau di Alfamart gitu. Pastikan dulu keselamatan warganya, Oke, yang oke, baik oke. yang jadi PMI di sana, baik juga yang sedang bepergian ke sana. Ayo kita pulangkan dulu. Katanya ada yang nggak mau pulang. Ya kalau nggak mau Iya, pulang bukan. ya kemudian Pas lagi akhirnya musim umroh lagi ya, betul. langsung Enggak lah, berhenti beda. semua. Enggak, penerbangan. sebenarnya lebih ke karena perangnya sangat mendadak ya, sangat tiba-tiba tidak ada ini ya, tidak ada Mendadak bagi kita kali ya. bagi kita karena kita nggak tahu Iya betul. posisinya Karena seperti apa di itu kan sana sudah gitu. negosiasi di Swiss kan Mm-mm, sebenarnya, sebenarnya. kan sedang negosiasi soal nuklir Tapi di Swiss, pecah tapi akhirnya karena tidak karena bisa. mentok, terus kemudian akhirnya Israel menyerangkan apa bahasanya serangan defensif. Serangan Preemptif. Ya, itu Serangan semacam kayak preemptif. pencegahan. Seolah-olah Iran mau nyerang dulu, diserang dulu lah gitu kan, Iya. seperti itu kan. Supaya tidak mendapat nuklirnya. Supaya terkesan tidak memulai Oke, perang oke, lebih oke, dulu oke. lah gitu ya. Karena durasi udah mau habis, kita sebagai closing statement nih, karena tadi Mas Johari udah mention stagflasi, terus dampak-dampaknya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan di Indonesia nih, posisinya kalau misalnya si perang ini taruhlah mengombang-ambingkan stabilitas global nih. Indonesia tuh bisa apa sih untuk bisa ketahanan apa nih yang harus kita punya di Indonesia gitu? Ya, arti kata yang mungkin yang dari jangka pendek dulu ya. Jangka pendek betul bahwa kita harus udah mulai nggak bisa jor-joran atau belanja dulu nih sementara. Ya otomatis nanti konsekuensinya adalah mempertaruhkan pertumbuhan ekonomi tinggi, ya kan? Tapi bagaimana Merelakan dong? merelakan atau mempertaruhkan atau bagaimanapun ya, karena kita tidak bisa juga karena dalam situasi ini kan tidak kita perkirakan ya. Tiba-tiba perang terjadi itu kan Di luar prediksi di kita luar ya. prediksi, di luar hitung-hitungan kita sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita belum memasukkan risiko perang nih gitu, tiba-tiba masuk dan itu dampak luar biasa. Nah, arti kata mau nggak mau ya efisiensi memang benar-benar anggaran itu harus betul-betul dilakukan, bahkan mungkin yang prioritas aja gitu. Karena ada lagi ini yang tambahan
tekanan biaya yang tadi itu, yang biaya subsidi energi. Betul. Kalau nggak disubsidi, konsekuensinya adalah BBM naik. Itu pasti akan dihindari oleh pemerintahan Prabowo. Nggak mungkin Tidak dia populis, ya. mengambil keputusan, ya udah subsidi nggak usah ditambah, naik aja BBM. Harganya. Itu nggak akan terjadi karena Wow. pada pemerintahan yang sedang populis-populisnya ini gitu. Nah, arti kata bahwa yang paling memungkinkan bicara adalah anggaran dicoba mulai dipilih-pilih lagi. Nah, untuk yang jangka panjang, kita udah dalam posisi yang on track ya. Sebetulnya kita swasembada energi itu ya. sebetulnya jawaban dari ini. Iya, betul. Ketika terjadi pasokan terganggu, Jangan Pak Prabowo tahu nih mau ada perang. agak panjang ya. Iya, Tapi dia cuma tuh persoalannya akhirnya kan cita-citanya menuju swasembada swasembada energi energi. agak lama juga ya. Butuh bertahun-tahun gitu, nggak bisa langsung tahun ini gitu, nggak Iya, bisa. Ini energi, biasanya kalau dia- pangan mungkin bisa, ya kan beras atau apa, karena kita produksi banyak gitu loh. Pas stoknya beras kita banyak sawah, tapi kalau minyak kan terkait dengan sumur gitu loh, maksudnya susah. Betul, betul, betul. Tapi udah on track, kayak misalkan diversifikasi Ya. energi terbarukan, ya, ya. EBT, lalu yang campuran bioetanol, EB40, terus dan lain-lain, itu sebenarnya dalam rangka kita untuk swasembada energi, mengurangi ketergantungan dari minyak. Sebenarnya kita udah on track untuk jangka panjang, tapi kita butuh memang jangka pendek dulu ini. Iya, iya, betul. Pilih-pilih ya, pilih-pilih. Dari Mbak Bayu ada nggak? Kalau yang saat ini soal harga minyak segala macam kan mungkin ibaratnya musuh itu masih di halaman gitu. Iya. Yang saat ini sudah merasakan kan kayak biro umroh Ya. itu Udah terdampak banget. betul sudah terdampak banget karena yang sudah berangkat pun belum ada kepastian kapan bisa pulang. Yang akan berangkat Belum pun juga. kemudian diimbau untuk ditunda itu kan pasti sudah ada kerugian, sudah ada dampak. Jadi karena memang benar kata Mas Johari, kita kan tidak bisa menduga gitu risiko yang dihitung tuh di 2026 perangnya perang tarif, bukan perang yang Ya, beneran. masuk hitung-hitungan. Karena bahkan sampai akhir Apalagi perang di Iran gitu ya. Betul, sampai Februari tanggal 20-an itu kan kita masih rame soal agreement of reciprocal Reciprocal. trade gitu ya, perang tarif gitu. Ternyata tiba-tiba meledak perang yang perang senjata, perang militer itu yang kita nggak bisa. Selain kita coba untuk amankan kemandirian dalam segala hal energi itu tadi kita tahu ada target untuk lifting minyak itu mencapai 1 juta barel lagi dengan oil enhanced recovery, terus kemudian juga karena eksplorasi sumur baru kan pasti butuh waktu dan mahal butuh juga investasi ya. yang tinggi ya. Investasinya EBT untuk juga coba dipercepat, diakselerasi walaupun tantangannya lagi-lagi juga investasi untuk Mahal. pengembangan EBT itu kan selama ini juga Highly sepertinya cost masih ya? di bawah target. Selain itu kita coba bisa untuk pertimbangkan penguatan kerjasama di kawasan. Oh, ASEAN juga ya. ASEAN itu kawasan yang sangat besar. Kita potensinya sangat kaya, sangat besar. Coba kita eksplorasi lagi, misalnya ya pasti nggak gampang. Kita ngomong mah gampang ya gitu. Tapi kan kita punya modal di situ ASEAN, kemudian Asia Pasifik. Coba deh ini Betul, kita betul. bisa perkuat lagi. Gitu. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya kalau misalnya dampak perang ini memang tidak main-main, sebenarnya sangat serius. Sampai kemarin Pak Prabowo ini memanggil seluruh tokoh penting untuk bisa membahas dampak dari si perang Timur Tengah ini. Tapi kita harapkan memang perang ini udahlah berhenti aja, atau enggak ya kita berharapnya jangka pendeknya gencatan senjata, tapi kita harapkan memang udahlah menurunin ego masing-masing gitu lah ya sebisa mungkin, supaya memang stabilitasnya kembali lagi, rantai pasoknya aman lagi, akhirnya kita nggak usah memikirkan hal-hal yang dibuat-buat lah gitu. Itu kan dibuat-buat sebenarnya kalau perang ini kan ya. Oke, demikian meja redaksi, sampai jumpa.